Hai Sobat Pengadaan, kembali lagi di channel YouTube UKPBJ Kabupaten Semarang. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang jenis dan cara pengadaan barang jasa. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa tujuan pengadaan adalah menghasilkan pengadaan dengan nilai manfaat yang sebesar-besarnya atau value for money, dan salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa. Pelaku pengadaan yang terlibat pada perencanaan pengadaan barang jasa adalah pengguna anggaran atau PA, kuasa pengguna anggaran atau KPA, dan pejabat pembuat komitmen atau PPK, di mana kegiatan pada tahap tersebut meliputi antara lain 1. Identifikasi pengadaan barang atau jasa, 2. Penetapan jenis barang atau jasa, 3. Penetapan cara pengadaan, 4. Pemaketan dan konsolidasi, 5. Waktu pemanfaatan barang atau jasa, 6. Anggaran pengadaan. Dalam menetapkan jenis dan cara pengadaan barang jasa, terlebih dahulu kita harus mengetahui akun apa saja yang masuk ke dalam belanja pengadaan yang dapat diidentifikasi dari subkegiatan pada rencana kerja anggaran masing-masing perangkat daerah. Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang jasa di pemerintah daerah yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah yang bukan berupa uang. Sedangkan akun belanja non-pengadaan yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah yang berupa uang, belanja bantuan sosial yang berupa uang, belanja transfer. Setelah mengetahui akun-akun yang masuk ke dalam kategori pengadaan barang jasa, selanjutnya kita dapat mulai mengidentifikasi belanja-belanja tersebut ke dalam kategori jenis pengadaan barang jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, PPK menetapkan barang atau jasa berdasarkan jenis pengadaan berupa barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Yang pertama yaitu barang. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dan dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Kedua, pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangun. Ketiga, jasa konsultansi. Jasa konsultansi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa konsultansi dibedakan atas jasa konsultansi non-konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. Yang terakhir yaitu jasa lainnya. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang apa saja cara yang dapat digunakan dalam proses pengadaan barang jasa. Cara pengadaan barang jasa dibagi menjadi dua, yaitu secara swakelola dan penyedia. Di sini, PPK harus menentukan apakah pada suatu subkegiatan dalam rencana kerja anggaran perlu keterlibatan pihak ketiga, atau dalam hal ini pelaku usaha yang nantinya berperan sebagai penyedia barang atau jasa. Ketika tidak perlu pihak ketiga, maka pada subkegiatan tersebut bisa dilakukan dengan cara swakelola. Namun, sebaliknya jika barang atau jasa tersebut tidak dapat dihasilkan sendiri, artinya perlu keterlibatan pihak ketiga, maka pengadaan dapat dilakukan dengan cara penyedia. Lebih detail lagi, mari kita bahas bagaimana cara pengadaan melalui swakelola dan penyedia. Swakelola adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Pada cara pengadaan swakelola biasanya, terdapat anggaran berupa gaji tenaga ahli atau teknis, upah tenaga kerja, mandor, tukang, biaya perjalanan dinas, rapat, komunikasi, laporan, honor narasumber, honor tim penyelenggara swakelola.
Kriteria pengadaan barang jasa yang dapat dilakukan melalui swaklola, namun tidak terbatas pada barang atau jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha atau pihak ketiga. Jasa penyelenggara penelitian pelatihan, kursus, penataran, seminar, atau penyuluhan. Jasa penyelenggara kegiatan sayembara atau kontes. Jasa pemilihan penyedia barang atau jasa dari unsur UKPBJ. Jasa sensus, survei, dan pemrosesan atau pengolahan data. Barang atau jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh pelaku usaha. Barang atau jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, dapat berupa pembangunan fisik, rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana maupun non-fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang pengadaan barang jasa pemerintah Pasal 18 Ayat 6, tipe swaklola terdiri atas 4 tipe. Tipe 1 yaitu swaklola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Tipe 2 yaitu swaklola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah lain atau bekerja sama dengan instansi pemerintah lain, seperti perguruan tinggi negeri, badan layanan umum, dan badan layanan umum daerah yang memiliki keahlian atau kompetensi teknis untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, di mana pekerjaan tersebut di luar kapasitas kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Tipe 3 yaitu swaklola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swaklola. Tipe 4 yaitu swaklola yang direncanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swaklola. Sedangkan penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa, Pasal 38 Ayat 1, metode pemilihan penyedia dibagi menjadi 2, yaitu pertama, untuk barang atau pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan kedua, untuk jasa konsultansi. Metode pemilihan penyedia untuk barang atau pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, terdiri atas e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. E-purchasing dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Berdasarkan Peraturan Presiden 46 Tahun 2025 tentang pengadaan barang jasa pemerintah Pasal 50, Ayat 5, menyatakan bahwa pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Namun terdapat pengecualian kewajiban pelaksanaan e-purchasing dalam hal tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknik, waktu, lokasi, dan layanan, atau berdasarkan pertimbangan PPK lebih efisien dan efektif jika dilaksanakan dengan metode selain e-purchasing. Pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang dan jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200 juta dan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400 juta. Penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Tender cepat dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia, untuk pengadaan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci, atau dimungkinkan dapat menyebutkan merek terhadap komponen barang atau jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, dan barang atau jasa dalam katalog elektronik. Tender adalah metode pemilihan terakhir untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lain. Sedangkan pada jasa konsultansi, metode pemilihan penyedia yang dapat dipilih antara lain e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan seleksi. Pengadaan langsung pada jasa konsultansi dilaksanakan pada paket yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100 juta.
Penunjukan langsung pada jasa konsultansi digunakan dalam keadaan tertentu, seperti pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah atau presiden berdasarkan arahan presiden, jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu, konsultan hukum atau advokasi yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, pemilihan penyedia untuk melanjutkan pekerjaan dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas 100 juta rupiah. Demikian penjelasan tentang jenis dan cara pengadaan barang jasa yang terdapat pada tahap perencanaan pengadaan barang jasa. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas pengadaan barang jasa selanjutnya. Terima kasih.